ada tiang yang nyambung. Iya. Nah, kalau ini nih kayak ini kan ini nggak ini, yang wajib ini. Oke. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan, penyakitnya, dikembalikan kesehatan dan seperti sedia kala. Suma ala ruhi hadiatan khususan Latifah bin Abdul Latif wa ila hadiatan Haji Abdurrahman Nasro bin Haji bin Muhammad Nasro. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha wa ma kasabat wa 'alaina ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Umar pernah bertanya, wahai Rasulullah, apabila engkau meninggal dunia, siapa yang meneruskan perjuangan engkau ya Rasulullah? Siapa yang meneruskan perjuangan engkau ya Rasulullah? Kata Sayyidina Umar. Rasulullah ditanya bertubi-tubi berkali-kali karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka dia tidak langsung menjawab. Kemudian apabila ayat Quran ini turun, baru dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulamaan. Jadi dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-ulama, ya, ulama. Jadi yang tulisin para alim ulama. Maka ulama inilah ulama juga sekarang kita melihat, kata sebagian para ulama kita harus lihat, karena ulama itu ada yang su'ul khatimah, ada husnul khatimah, ada yang membawa kita ke dalam jurang neraka, ada yang membawa kita jurang ke surga. Jadi melihat para ulama ini, jangan langsung nih ngotak, kita harus melek apakah ulama ini su'ul khatimah apa husnul khatimah. Nah, kita harus lihat, jadi jangan ditelan aja. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, anggota Majelis Taklim Maslakul Akhyar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban 1440 tahun yang lalu. Tepatnya bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun berada di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, sebagaimana yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi. Ayat yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi merupakan dalil, merupakan rujukan, merupakan argumentasi, merupakan landas hukum tentang diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban turunnya ayat, bulan Ramadan pelaksanaannya. Nah, oleh karena itulah kita perlu saling mengingatkan di majelis yang mulia ini. Karena majelis ini dibacakan ayat suci Al-Qur'anil Karim, bacakan ayat suci Al-Quranul Karim, dibacakan selawat untuk Rasulullah SAW, terjalin tali silaturahim, dan ada dakwahnya, yaitu menyampaikan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itulah dakwah. Nah, kita perlu saling mengingatkan, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kalau orang-orang soleh terdahulu, para ulama, masuk bulan Rajab udah ada persiapan. Mungkin ada pertanyaan, apa bukti persiapan mereka, orang-orang dahulu dari kita? Buktinya adalah dia udah minta sama Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Minta berkah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Orang kalau dapat berkah,
ketaatannya itu bertambah. Apapun profesinya, apapun pekerjaan. Jadi kalau di pedagang berkah, dengan dagangannya dia dekat sama Allah. Rajin ibadah, itu berkah. Dia pegawai, dengan posisinya sebagai pegawai, dia makin dekat kepada Allah, dia rajin ibadah, itu berkah. Dia punya keluarga, dengan keluarga, istrinya rajin ibadah, dia taat beribadah, kemudian semakin dekat kepada Allah, itu namanya berkah. Tapi kalau dia punya harta banyak, melimpah ruah, rumahnya bertingkat 4, gedung, makanan coklat, tapi sholat kagak, diajak ngaji nggak mau, ke masjid juga ogah, itu bukan orang berkah. Orang tidak disebut dengan orang yang mendapatkan berkah. Jadi orang mendapat berkah itu indikatornya gampang udah. Walaupun hidupnya sederhana, tapi dia rajin sholat, dia berbuat baik, dia taat kepada Allah, nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong, nggak pernah melakukan kezaliman, itu orang berkah. Nah, makanya orang-orang tua dulu minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Orang kalau dapat berkah pada bulan Rajab, dapat berkah pada bulan Ramadan, masuk bulan Rajab, Sya'ban, ya, dia dapat berkah nih. Maka masuk bulan Ramadan, maka semangat ibadahnya meningkat. Bahkan Ramadan belum masuk dia udah nanya-nanya. Ini kita sholat tarawih ntar malam apa besok ya? Amin. Ya. Kemudian kita puasanya besok apa lusa nih? Jadi dia dengar tuh, dia gunakan kupingnya, dia gunakan ilmunya. Ya. Dia udah tek duluan dah di mushola, di masjid, dia gelar aja tuh yang namanya sajadah. Di booking istilahnya. Azan belum berkumandang dia udah ke masjid. Semangat beribadah tinggi. Ini gambaran orang mendapatkan berkah pada bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, ini harus kita pertahankan dalam bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan disebut syahrul rahmah, syahrul barakah. Bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama-ulama terdahulu masuk bulan suci Ramadan, baca kitabnya ditutup, kitab-kitab yang lain ditutup, dia buka Al-Quranul Karim. Nah, makanya kita buat program nanti. Kemudian Ramadan, saya punya target, saya punya program, setiap malam saya akan sholat tarawih. Yang penting malam tuh kita hidupkan qiyam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menghidupkan Ramadan, malam Ramadan, qiyam Ramadan. Dalam hadis yang lain, man shoma Ramadan, siapa yang melakukan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni dosa yang lalu. Siapa di antara kita yang punya dosa? Ustaz juga punya dosa. Tapi kita minta ampun kepada Allah, melakukan amal soleh agar dosa kita diampuni oleh Allah. Maka buat program. Mau habis sholat isya, boleh tarawih. Mau jam 9, boleh. Mau jam 10, boleh. Ini gunanya kita punya ilmu. Nah, kita buat program baca Quran, kita buat program kita sholat tarawih. Nah, sholat upayakan berjamaah di masjid, terutama subuh. Ya, habis sahur, ya kan jangan tidur. Kita baca Quran, kita baca zikir, kita baca tahlil, kita baca istighfar, kedengaran azan, kemudian kita ke masjid. Mumpung bulan suci Ramadan. Nah, kemudian banyak kita bersedekah, berinfak, terutama memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang itu berpuasa. Nah, terakhir di 10 hari terakhir niatkan tahun ini saya akan i'tikaf. Ya, alhamdulillah beberapa masjid itu sudah terbuka untuk kaum muslimin melakukan i'tikaf. Maka lakukan i'tikaf secara tertib dan ikuti protokol kesehatan. Apalagi kita masih pandemi COVID-19. Sehingga apa? Maka Allah berkahi kita pribadinya, Allah berkahi keluarga kita, dan Allah berkahi bangsa dan negara kita. Insya Allah COVID-19 akan cepat pulang ke tempatnya. Allah angkat dan kita hidup normal lagi. Masya Allah.
Ambil ini. Aja aku mau pakai kambing sempat sempat. Enak deh pul, enak pul. Jengkol, Asinan lu mau ambil. asinan. Aja ayam dua kayak gitu. Masya Allah. Lu sambelnya Kambingnya Asinan. sawi Cina Jadi ingat asinan Maenah Kebun Sirih. Wes. Hah? Masya Allah, nikmat. Satu balik udah. Bismillahirrahmanirrahim. pensiun. Masya Allah, nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.